Hai guys, apa kabar semuanya? Di alur cerita film kali ini, Mimin akan menceritakan kisah pria jenius merebut uang senilai 10.000 triliun dari tangan mafia-mafia kelas kakap. Tak cuma jenius, pria ini sangatlah ganas. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Uang, semua butuh uang. Apapun itu asalkan ada uang, manusia akan tergugah. Salah satunya adalah seorang menteri bernama Guru Singgam. Demi ambisinya tercapai menjadi Perdana Menteri, Guru Singgam dan Bala Singgam yakni putranya sendiri sekaligus ketua gangster Goanas mendatangkan uang puluhan ribu triliun dari Italia untuk memenangkan pemilihan. Namun cerita tidak dimulai dari sini guys, melainkan dari seorang mahasiswi bernama Puja. Seorang mahasiswi akhir S2 psikologi. Puja memiliki seorang teman bernama Surya yang tengah terbaring lemah akibat insiden kecelakaan. Dan mau tidak mau sebagai seorang partner yang setia, Puja terpaksa mengerjakan tesis Surya yang berfokus kepada seorang kriminal. Dia adalah Mohan Gandhi, tersangka kasus pembantaian ayah, ibu, dan istrinya. Wow. Punya ayah sebagai badan intelijen negara, tentu Puja akan dengan mudah mendapatkan data-data penelitiannya. Dan keesokan harinya, Puja langsung menemui Gandhi di sel isolasinya. Namun saat itu, ketika Puja mencoba mewawancarai Gandhi, Gandhi enggan buka mulut. Talk to me. Malam itu, Puja dan Surya lalu kemudian ke rumah Gandhi yang menjadi tempat TKP pembantaian, mencari bahan untuk dijadikan data penelitian. Di sana, Puja melihat foto-foto keluarga Gandhi yang ternyata Gandhi masih memiliki seorang putri yang masih hidup. Namanya adalah Chinu. Puja lalu kemudian mencari Chinu di sekolahnya. Puja mendekati Chinu dengan mengaku teman ayahnya. Namun ketika Puja mencoba bertanya tentang kasus ayahnya itu, Chinu tidak mau buka mulut karena ia sudah dipesan untuk tidak memberitahu siapapun tentang kasus ayahnya itu. Mendengar hal itu, Puja kembali menemui Gandhi dengan membawakan sebuah rekaman video. Gandhi yang melihat sang putri seketika bersedih. Saat itu, setelah Puja mengetahui Gandhi memiliki seorang putri kecil yang masih butuh asupan kasih sayang dari orang tua, Puja berharap Gandhi mau buka mulut tentang kasusnya. Puja akan membantunya keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Gandhi pun bercerita banyak tentang masa lalunya. Dulu, Gandhi merupakan seorang yatim. Ia lalu kemudian diangkat menjadi bagian keluarga Raja Shekhar, seorang pengusaha kaya raya. Selain Bobby, Gandhi juga dijadikan orang kepercayaan Raja Shekhar di perusahaannya. Seiring waktu berjalan, Gandhi kemudian jatuh cinta kepada Aditi, putri Pak Putu Parti dan Bu Chandini. Mereka tak lain adalah tetangga Gandhi sendiri yang baru saja pindah dari luar kota. Gandhi lalu kemudian memutuskan menikahi Aditi dan mereka dikaruniai seorang putri yakni Chinu. Keluarga mereka terbilang sangat bahagia dan harmonis, hingga suatu ketika mimpi buruk itu datang. Raja Shekhar yang tak diduga-duga terlibat dalam permainan politik Guru Singgam. Raja Shekhar dipercayakan memegang uang 10.000 triliun milik Guru Singgam itu. Namun saat ketika Raja Shekhar akan membagi uang-uang tersebut, aksinya keburu diketahui oleh agen CBI yang menyebabkannya ditahan. Agen CBI itu bernama Arjun. Guru Singgam mencoba melobi agar Arjun membebaskan Raja Shekhar. Tetapi karena Arjun sangat jujur dan tegas, Arjun tak menerima tawaran Guru Singgam. Arjun lalu kemudian mencoba bertanya keberadaan uang 10.000 triliun itu, tetapi Raja Shekhar enggan berbicara. Raja Shekhar hanya diam. Keesokan harinya, Gandhi dipanggil oleh Guru Singgam. Gandhi diperintahkan menemui Raja Shekhar di kantor polisi untuk menanyakan keberadaan uangnya. Karena hanya Raja Shekhar sendiri yang tahu uang 10.000 triliun itu disimpan. Hari itu juga Gandhi menemui Raja Shekhar di kantor polisi. Saat mereka berbicara empat mata, Raja Shekhar menceritakan keterlibatannya dalam money laundry Guru Singgam. Raja Shekhar sebenarnya tidak tahu apa-apa, tetapi karena Guru Singgam pernah menolongnya saat krisis, Raja Shekhar terpaksa membantu Guru Singgam memegang uang 10.000 triliun itu. Dan jika Raja Shekhar sampai buka mulut tentang keberadaan uangnya, Guru Singgam akan menghabisinya.
Belum saja Raja Sekar memberitahunya, Gandhi langsung dicegat keluar oleh pihak kepolisian. Ketika Gandhi sedang di perjalanan, ia dibuntuti oleh beberapa gangster. Para gangster itu kemudian menggeret Gandhi ke sebuah gedung. Para gangster ini adalah anak buah David, orang yang menginginkan uang 10 triliunnya juga, yang ternyata David juga merupakan sepupu istrinya yang tengah mengancam keluarga Gandhi. Jika Gandhi tak membeberkan informasi keberadaan uangnya, David tak segan-segan akan menghabisi semua keluarganya. Namun sekilas terlihat, nampaknya David bekerja untuk seseorang. Kira-kira siapakah dia? Next, saat Gandhi berada di rumahnya, Gandhi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa diam melihat keluarganya dalam bahaya. Keesokan harinya, Arjun datang menemui Gandhi di rumahnya. Saat itu, Arjun meminta Gandhi untuk membujuk Raja Sekar supaya buka mulut terkait keberadaan uang 10.000 triliunnya. Dan singkat cerita saja guys, ketika Gandhi membujuk Raja Sekar juga tak mau buka mulut karena posisinya dalam bahaya. Tetapi saat itu, Raja Sekar memberikan sebuah kode kepada Gandhi tentang keberadaan uang 10.000 triliunnya. Gandhi kemudian menuju ke sebuah rumah kecil yang ia duga tempat Raja Sekar menyimpan uangnya. Dan benar saja guys, sesampainya di dalam rumah tersebut, Gandhi melihat uang yang begitu banyak. Gandhi kemudian memotretnya dan memberitahu Guru Singham keberadaan uangnya agar ia tidak sampai menghabisi Raja Sekar. Tetapi faktanya saat Gandhi hendak pulang, Gandhi mendengar percakapan Guru Singham dengan anak buahnya. Guru Singham memerintahkan anak buahnya menghabisi Raja Sekar agar money laundry-nya tidak terungkap kepolisian. Mendengar hal itu, Gandhi langsung menghubungi Arjun untuk menyelamatkan Raja Sekar. Tapi naas, Arjun telat. Raja Sekar sudah di-end duluan. Demi menyelamatkan istri dan keluarganya, Gandhi juga memberitahu informasi posisi uangnya kepada David. David yang mengetahui hal itu langsung menyusun rencana. David berencana akan menukar uang itu dengan uang palsu saat nanti anak buah Guru Singham mengangkut uangnya. Sementara Arjun, sesampainya di lokasi uang itu disimpan, Arjun kebablasan. Anak buah Guru Singham sudah membawa uangnya kabur. Tetapi di pertengahan jalan, David sudah bersiap bersama gangsternya untuk menukar uang aslinya dengan uang palsu. Setelah anak buahnya menukar semua uangnya, David lalu kemudian menyuruh anak buahnya menabrak truk anak buah Guru Singham hingga terbakar. Dan Guru Singham yang mengetahui hal itu tentu sangat shock. Sedangkan Arjun langsung mengambil sampel uang-uang yang terbakar itu untuk diteliti. Selanjutnya, selepas David berhasil mendapatkan uangnya, David berkhianat kepada Gandhi. Gandhi yang menyadari hal itu langsung berlari untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di rumah, betapa sakitnya seorang Gandhi ketika melihat istri dan mertuanya dibantai oleh anak buah David. Gandhi kemudian segera berlari menyelamatkan Chinu. Tetapi ia dilempar dari belakang oleh David, membuat Gandhi terjatuh bersama sang putri. Tak ingin Chinu disentuh, Gandhi kemudian mengambil sebuah palu dan menghantam anak buah David hingga tewas. Di momen yang tepat, pihak kepolisian datang dan menyelamatkan mereka dari ganasnya gangster David. Kemudian, demi menyelamatkan nyawa Chinu dari ancaman gangster David, Gandhi terpaksa mengakui kesalahan yang bukan semestinya, yakni mengakui dirinya lah yang membantai istri dan kedua mertuanya. Itulah sebabnya Gandhi ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Puja mendengar cerita panjang Gandhi, Puja berjanji akan membebaskan Gandhi secepatnya dengan bantuan kekuatan ayahnya sebagai badan intelijen negara. Hari itu juga Puja membajak surat jaminan di laptop ayahnya untuk Gandhi. Puja lalu meneruskannya ke pengadilan dan hakim memutuskan Gandhi bebas dengan jaminan itu. Sementara Arjun, setelah hasil labnya keluar, Arjun baru tahu ternyata uang yang terbakar itu adalah uang palsu. Demikian Pak Jayaram, ayah Puja. Beliau sangat kaget setelah melihat surat jaminan dicetak atas nama Mohan Gandhi. Dan beliau langsung menghubungi pihak lapas untuk membatalkan surat jaminannya. Namun Gandhi sudah terlanjur keluar. Pihak lapas tidak bisa mencegahnya. Terlihat Gandhi berpenampilan nyentrik ala-ala mafia guys. Membuat Puja takjub dan kebingungan saat ia berencana menjemput Gandhi. Semua pihak kepolisian langsung turun tangan menghentikan langkah Gandhi.
Tetapi Gandhi terlalu OP parah guys. Gandhi mengganas, bahkan sekelas Arjun tidak bisa menghentikan langkah mematikan dari Gandhi. Dan hal tak diduga terlihat. Pak Putuparthi, Aditi, Chandini, dan Bobby yang sempat diceritakan dalam kisah sebelumnya ternyata komplotan Mohan Gandhi. Mereka semua adalah penjahat alias mafia kelas kakap. Wow. Saat itulah Pooja baru tahu siapa Mohan Gandhi yang sebenarnya dari Arjun. Ternyata apa yang Gandhi ceritakan saat di dalam penjara bukanlah kisahnya, melainkan kisah Rama Krishna, yakni seorang napi di samping selnya. Bahkan saat di kantor polisi, Surya, yakni teman Pooja sendiri, mengaku dibayar oleh Gandhi untuk bekerja sama. Meski disalahkan, Pooja tetap mengakui kejeniusan Gandhi karena ia sekelas psikologi profesional bisa tertipu dengan ekspresi dan Dalam momen itu, Pooja mendapatkan fakta baru tentang Gandhi dari Arjun, yang dimana Mohan Gandhi merupakan penjahat kelas kakap incaran polisi India. Arjun lalu kemudian ditugaskan menangkap Gandhi dan komplotannya di Dubai. Pekerjaan mereka tak lain adalah menipu dan menggasak uang orang-orang kaya. Hingga suatu ketika Gandhi tak sengaja mendengar ada transaksi besar-besaran dari seseorang. Kita panggil saja De Costa. Gandhi kemudian mengikuti De Costa dan mengambil handphonenya secara paksa. Setelah Putuparthi menghack handphone De Costa, mereka mendapatkan informasi bahwa tak lama lagi uang 10.000 triliun milik Balasingham akan mendarat di India. Mendengar hal itu, Gandhi kegirangan. Gandhi lalu kemudian kembali mencari De Costa untuk mencari tahu seluk-beluk Balasingham. Awalnya, De Costa menolak, tetapi karena Gandhi mengancam, De Costa pun memberitahu yang menjadi kelemahannya tak lain tak bukan adalah seorang wanita, dan wanita tersebut adalah Aditi. Demi mendapatkan uang 10.000 triliun, Gandhi lalu kemudian mengajak Aditi kerjasama dengan tawaran yang begitu fantastis. Ya, karena pada saat itu Aditi sangat hedon dan glamor, Aditi setuju dan mereka pun jadi satu tim alias satu komplotan. Malam itu juga mereka langsung beroperasi di sebuah klub malam tempat Balasingham biasa nongkrong. Saat itu Aditi ditugaskan membuat Balasingham tergoda dengan bodinya yang aduhai. Aditi menunjukkan goyangan mautnya membuat Balasingham mabuk. Dan keesokan paginya, Aditi langsung di WA oleh Balasingham untuk memanjakan sosisnya di kediamannya. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Balasingham, Balasingham terlihat sudah naik daun. Namun, sebelum Balasingham menancapkan sosisnya di serabi milik Aditi, Aditi sengaja meminjam handphone Balasingham untuk selfie. Tetapi itu hanya alasan Aditi. Aditi meminjam handphone Balasingham untuk mengklik sebuah malware kiriman dari Putuparthi untuk mengcopy seluruh informasi di handphone itu. Dan setelah Putuparthi berhasil menghack handphone Balasingham, mereka langsung mendapatkan informasi lokasi uang itu, yakni di sebuah pelabuhan, dan tak lama lagi uang itu akan dikirim ke India. Sementara Aditi rencananya tidak berjalan mulus. Balasingham mengetahuinya. Aditi langsung cabut dan menutup pintu kamarnya, tetapi ia terjebak di salah. Aditi lalu kemudian menyiramkan minuman keras ke gorden lalu membakarnya. Selepas itu, Gandhi datang menyamar sebagai petugas damkar untuk menyelamatkan Aditi. Namun aksinya itu juga diketahui anak buah Balasingham mengejarnya. Tetapi Gandhi terlalu licin untuk ditaklukkan. Setelah situasi dirasa aman, Gandhi kemudian memindahkan Aditi ke mobil Chandini yang sudah siap siaga. Sedangkan ia langsung ganti baju untuk menyusul uang 10.000 triliun itu ke pelabuhan. Namun sesampainya di pelabuhan, Arjun menghadangnya untuk menangkapnya atas kasus lama.
Gandhi mencoba membuat penawaran kepada Arjun, tetapi Arjun menolak. 40%. Di momen itu, tiba-tiba Balasingham datang menembak Gandhi. Gandhi terjatuh ke laut dan menghilang. Setelah uang 10.000 triliun itu sampai di India, Arjun mendapatkan telepon dari Gandhi. Gandhi menyerahkan diri ke... Namun sebenarnya Gandhi punya rencana lain guys. Gandhi sengaja masuk penjara untuk mendekati dan mencari simpati dari Ramakrishna, yakni orang yang terlibat langsung dengan uang 10.000 triliun itu. Untuk mendekati Ramakrishna, Gandhi sengaja memprovokasi para preman untuk menghabisi Ramakrishna. Ramakrishna dikeroyok dan dihajar sampai babak belur. Dan disitulah Gandhi mengambil momen. Gandhi turun tangan membantu Ramakrishna. Gandhi menjelma jadi pahlawan kesiangan. Melihat hal itu, Ramakrishna sangat berterima kasih kepada Gandhi. Dan di saat itulah Ramakrishna menceritakan semua kisahnya. Kisah yang Gandhi ceritakan kepada Puja sebelumnya yang membuat Puja meleleh dan tertipu guys. Menjelang pemilihan ketua menteri, Guru Singham terlihat panik karena uang 10.000 triliun yang diharapkan untuk serangan Fajar entah kemana. Malam itu, Puja dikagetkan dengan kedatangan Gandhi ke kamarnya secara tiba-tiba. Gandhi menemui Puja hanya untuk memberitahunya yang ternyata sebelum ia menyerahkan diri ke polisi, Gandhi sudah membuntutinya terlebih dahulu. Setelah Gandhi memberitahunya, Gandhi menggoda dan mengajak Puja bekerja sama untuk mendapatkan uang 10.000 triliunnya. Tetapi Puja menolak. Sementara Arjun perihal uang 10.000 triliun, Arjun langsung membentuk tim khusus untuk mengawal jalan persidangan Ramakrishna. Karena Ramakrishna sangat diincar, David tidak ingin identitasnya terbongkar di pengadilan. Dan benar saja guys, ketika Ramakrishna akan memasuki gedung pengadilan, David dan gangsternya menyerang. Kehuru-haraan pun terjadi. Di momen itu, Gandhi datang. Gandhi menculik David. Sedangkan Ramakrishna diculik oleh Balasingham dan Arjun kebablasan. Di satu sisi Gandhi memaksa David buka mulut keberadaan uang itu, Balasingham pun demikian, memaksa Ramakrishna untuk buka suara, dan pada saat itu Ramakrishna pun jujur tentang David. Ramakrishna memberitahu Balasingham bahwa Davidlah yang mengambil uangnya. Sedangkan David, karena ia tak tahan dihantam oleh Gandhi, David terpaksa memberitahu keberadaan uang tersebut. Namun sesampainya di sana, betapa mengejutkannya mereka. Pasalnya, uang tersebut bukanlah uang asli, melainkan uang palsu. Dan David tidak menyadari akan hal itu. David kebingungan. Pasalnya, ia sudah membakar uang palsu sebelumnya atas suruhan Mr. X. Tetapi waktu itu, ketika David bertemu dengan Mr. X, David tidak tahu wajahnya. David hanya menjalankan perintah Mr. X lalu dibayar. Gandhi lalu kemudian menyisiri CCTV di area tempat David bertemu dengan Mr. X. Tetapi Arjun sudah mengambil. Tak kehilangan akal, Putu Party lalu kemudian menghack CCTV kantor CBI untuk melihat Arjun menyaksikan rekaman saat David bertemu dengan Mr. X itu. Dalam rekaman itu, terlihat Mr. X menelpon dengan seseorang. Kesempatan inilah yang digunakan Gandhi CS. Gandhi menyuruh Putu Party melacak panggilan masuk ke handphone Mr. X pada hari, tanggal, dan jam dalam rekaman itu. Dan singkat cerita guys, mereka lalu kemudian mendapatkan daftar nama-nama dan nomor-nomor yang melakukan panggilan di tanggal dan jam sesuai rekaman CCTV. Dalam daftar itu, mereka mendapatkan nama Puja Jayaram. Hari itu juga Gandhi langsung menculik Puja. Di markasnya, Gandhi pun memberitahu Puja akan keterlibatan ayahnya dalam kasus 10.000 triliun. Mendengar hal itu, Puja tentu sangat marah karena selama ia hidup bersama, Puja tidak pernah melihat sang ayah melakukan pelanggaran dalam tugasnya. Gandhi tidak peduli. Gandhi lalu kemudian menyuruh Puja mengecek laptop ayahnya. Dan saat itu, Chinu dijadikan sandera agar Puja mau melakukan perintah Gandhi. Dan benar saja guys, setelah Puja mengecek laptop ayahnya, Puja menemukan sebuah file video transaksi 10.000 triliun antara ayahnya dengan atasannya.
Dan tak diduga, ternyata Mr. X itu adalah Jayaram, ayah Puja. Ayah Puja lah yang mengambil uang 10.000 triliun itu. Mengetahui hal itu, Puja langsung memberitahu Gandhi. Mereka lalu kemudian bertemu di sebuah gedung. Saat itu, Puja memberitahu Gandhi bahwasanya uang 10.000 triliun itu sudah dijadikan Bitcoin oleh ayahnya. Gandhi tidak peduli. Sebelum Puja mentransfer Bitcoin itu dari akun ayahnya, Gandhi tidak akan menyerahkan Chinu. Tapi tiba-tiba Gandhi diserang oleh beberapa gangster. Gandhi melawan hingga semua gangster itu babak belur. Tapi tiba-tiba lagi guys, Gandhi ditembak oleh Aditi. Aditi mengkhianatinya. Mereka lalu kemudian segera membawa Gandhi ke rumah sakit. Di sana, dengan wajah sedih, Putu Party pun menceritakan niat Gandhi yang sebenarnya kepada Puja. Kenapa ia berambisi mendapatkan 10.000 triliun itu. Gandhi terpaksa melakukan semua ini demi melanjutkan pembangunan gedung rumah sakit yang ia sumbangkan untuk orang miskin. Gandhi sudah sejak lama berjuang dan ia tidak ingin rumah sakit yang ia bangun mangkrak di tengah jalan. Mendengar hal itu, Puja sangat sedih dan berjanji akan membantu Gandhi. Puja akan mentransfer Bitcoin itu secepatnya. Mendengar hal itu, Gandhi tiba-tiba sadar dan tertawa. Lagi-lagi Gandhi mengakali Puja, yang ternyata serangan barusan tak lain adalah sandiwara mereka. Namun justru Puja lah yang sudah menipu mereka. Puja sudah mengetahui sandiwara mereka, tetapi Puja sengaja mengikuti alurnya agar mereka bisa ditangkap dengan mudah oleh Arjun. Dan saat itulah Gandhi CS langsung diringkus. Tapi cerita tidak sampai di sini guys. Untuk menyelamatkan Ramakrishna ayah Chinu dari tangan Balasingham, Puja memberikan informasi kepada Balasingham, informasi keberadaan uang yang ia cari selama ini. Dan keesokan harinya ketika sang ayah akan mengirim uang 10.000 triliun di sebuah pelabuhan, Puja datang. Di sana Puja sangat sedih. Puja tak menyangka sang ayah yang ia kenal sangat baik bisa berbuat kriminal, lebih kriminal dari penjahat. Tapi tiba-tiba Balasingham dan gangsternya datang menyerang mereka. Balasingham menyuruh gangsternya membuka kontainer-kontainer itu satu persatu. Dan hal mencengangkan terjadi lagi guys. Ketika salah satu anak buah Balasingham membuka kontainer tempat uang asli itu disimpan, Mohan Gandhi tengah duduk santai bersama uang 10.000 triliun itu. Yang ternyata ketika Gandhi akan dibawa ke penjara sebelumnya, Mohan Gandhi menyuap seluruh anggota polisi agar bisa bebas, membuat Puja menganga. Dan pada saat itu, gara-gara uang 10.000 triliun, Mohan Gandhi dan Balasingham terlibat adu mekanik. Arjun datang tepat waktu. Arjun lalu kemudian menembak Balasingham. Selepas melumpuhkan Balasingham, Arjun langsung adu mekanik dengan Gandhi. Saat itu, untuk mengakali Arjun, Gandhi pura-pura menyerah. Dan ketika Arjun mengeluarkan borgolnya dengan kelihayannya, Gandhi langsung gerak cepat untuk memborgol Arjun duluan. Tapi di satu sisi, Chinu merengek kepada Balasingham agar ayahnya jangan diganggu. Tetapi Balasingham justru melempar Chinu. Gandhi yang melihat hal itu awalnya enggan menolong Chinu, tapi karena ia sudah berjanji dengan Ramakrishna dalam penjara untuk melindungi Chinu, Gandhi langsung menunjukkan keganasannya kepada anak buah Balasingham. Dan pertarungan terjadi sangat sengit. Kesempatan inilah yang digunakan Balasingham. Diam-diam Balasingham membawa kontainer beserta uangnya. Saat itu Mohan Gandhi tidak peduli dengan uangnya. Mohan Gandhi lebih mementingkan keselamatan Ramakrishna yang disandera oleh Balasingham di sebuah kontainer. Pada akhirnya, Ramakrishna dan sang putri bisa bertemu kembali guys. Dan Gandhi juga membuka borgol di tangan Arjun. Atas aksi terpujinya itu, Mohan Gandhi dibebaskan oleh Arjun. Gandhi terbebas dari jeratan hukum. Tetapi setelah itu, Guru Singham justru dipecat menjadi menteri karena telah mengedarkan uang palsu. Yang ternyata Gandhi CS sudah menukar kontainernya sebelum Puja datang ke pelabuhan. Dan Arjun kembali tertipu permainan jenius Gandhi. Sedangkan Gandhi CS hidup bahagia di Amerika. Ending yang membagongkan. Tamat dan cerita pun habis. Terima kasih dan bye-bye.